mahasiswa ilmu komunikasi, jurusan ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang public sphere, digital culture, dan fans culture, dan consumer culture. Baik, yang pertama adalah fans culture. Fans culture adalah subkultur yang dimana terdiri dari sekelompok orang yang menyukai buku, film, atau TV, seperti itu, yang memiliki perasaan, empati, dan persahabatan terhadap sesuatu, seperti itu. Nah, penggemar sendiri atau fans itu dari pengertiannya itu sendiri, yaitu adalah seseorang yang menyukai atau sekelompok orang yang menyukai sesuatu yang terkesan obsesif dan ingin memiliki sesuatu tersebut gitu. Obsesi dan posesif terhadap idolanya sendiri. Nah, fans menganggap bahwa mereka meluangkan waktu mereka dengan menonton atau mendengarkan atau membeli sesuatu tersebut itu sebagai ritual atau atau sebagai kepercayaan spiritual. Nah, penggemar itu disebut sebagai penonton penonton aktif yang memiliki keinginan dan perjuangan yang konstan untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, penggemar di sini pada awalnya penggemar itu adalah suatu audiens pasif, di mana sekarang penggemar menjadi audiens aktif, atau mungkin bisa dibilang juga sebagai audiens pasif, di mana masyarakat itu sendiri tidak bisa menentukan bahwa penggemar itu menjadi audiens pasif ataukah aktif. Kemudian penggemar ini menjadi buruh sukarela, di mana penggemar ini menjadi ibaratnya pemberi modal kepada perusahaan atau pemberi promosi terhadap perusahaan tersebut, atau perusahaan maupun TV maupun idola maupun anime atau dan lain sebagainya. Kemudian para penggemar itu secara bertahap telah beranjak dari penonton pasif menjadi prioritas utama dalam industri hiburan. Kemudian kita beralih pada consumer culture. Consumer culture ialah budaya konsumen yang dimana budaya konsumen adalah pandangan atau perilaku masyarakat yang menganut paham bahwa materi merupakan satu-satunya alat pemuas kebutuhan dan bagian dari kehidupan mereka. Kemudian masyarakat konsumen ini memiliki minat yang kuat terhadap produk materi dan mengelola kebutuhan mereka dengan membeli dan menggunakan produk-produk tersebut untuk menunjukkan identitas mereka atau menciptakan kepercayaan mereka tentang diri mereka. Kemudian karakteristik dari consumer culture ini adalah sesuatu keinginan diubah menjadi kebutuhan, di mana ini digabungkan dengan daya beli menjadi permintaan. Menurut Cleveland dan LaRoche tahun 2007. Consumer culture itu sendiri muncul karena adanya consumer society, di mana consumer society adalah masyarakat yang terbuai oleh iklan sehingga membeli barang yang tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ibaratnya mereka membeli sesuatu secara impulsif, seperti itu. Nah, untuk consumer culture itu sendiri memiliki 4 aspek. Yang pertama adalah penggunaan materi sebagai alat pemuas kebutuhan dan bagian dari kehidupan. Kemudian yang kedua adalah peranan produk materi dan dalam kehidupan sehari-hari serta kepercayaan tentang produk tersebut. Kemudian aspek ketiga adalah kombinasi antara kebutuhan emosional, sosial, dan praktis dalam kebutuhan materi. Nah, yang keempat adalah pengaruh budaya konsumen terhadap perilaku pembelian dan penggunaan produk. Baik, kita lanjut
kita lanjut di slide selanjutnya, itu ada digital culture. Digital culture itu adalah suatu budaya yang muncul dari penggunaan teknologi digital dan internet. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang public sphere, di mana itu adalah kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik sebagai sarana melakukan kegiatan secara bersama-sama melalui interaksi sosial berlangsung terus-menerus hingga akhirnya terdapat kesatuan pemahaman bahwa heterogenitas adalah sebuah keniscayaan. Nah, untuk pengalaman saya sendiri, mungkin yang pertama saya akan menjelaskan tentang fans culture. Saya pernah menjadi suatu fans di girl band Girls' Generation. Girls' Generation sendiri itu adalah girl band yang beranggotakan 9 orang. Di sana saya mencurahkan emosi saya, mencurahkan kesenangan saya terhadap fans tersebut dengan membeli barang yang bersangkut paut dengan mereka. Contohnya waktu itu saya membeli majalah di mana saya nabung untuk membeli majalah tersebut. Saya saving my money untuk beli barang tersebut. Sampai akhirnya saat barang tersebut kebeli, saya merasa bahwa saya puas terhadap barang tersebut dan saya ingin melakukannya lagi. Ibaratnya seperti yang saya jelaskan tadi, fans culture itu adalah seseorang yang ibaratnya menjadi modal bagi perusahaan tersebut. Perusahaan atau idola atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kesenangan seseorang tersebut. Dan saya menjadi modal mereka. Kemudian untuk fans culture sendiri itu contoh lain yang pernah saya alami adalah saat saya membeli album K-pop. Itu ada boy group namanya One One. Di situ beranggotakan 11 orang laki-laki, di mana saya sangat menyukai mereka. Saya menonton mereka di setiap show. Saya membeli album mereka dengan harga 300.000 dengan uang saya sendiri, tabungan saya sendiri. Dan saya melakukan membeli album itu tidak hanya sekali, tapi saya mengoleksi hampir 3 album dan itu jika dipikir-pikir lagi itu adalah saya memberikan modal bagi mereka. Namun saya merasa senang akan hal itu. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya pengalaman saya terhadap consumer culture. Consumer culture itu sendiri saya pernah melakukan jikalau kalian tahu, mungkin kita semua tahu kalau e-commerce itu sebagai suatu hal yang layaknya dibutuhkan sekarang karena orang-orang tuh lebih senang belanja di e-commerce gitu dibandingkan offline store. Mungkin saya itu pernah belanja sesuatu yaitu kosmetik. Saat itu saya terbuai karena ada video TikTok yang terus-menerus ada di beranda saya yang akhirnya gitu membuat saya membeli barang tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita ada pada masih pada consumer culture, dimana kayak jika kalian tahu mungkin e-commerce itu ada event yang namanya 12.12. Nah, saya itu memiliki pengalaman dimana kayak saya merasa bahwa event 12.12 itu kayak saya harus membeli barang tersebut gitu. Kalau tidak, saya tuh tidak memiliki uang untuk membeli barang tersebut di harga normalnya, sehingga saya merasa saya membeli barang tersebut bukan karena keinginan, tapi karena barang itu diskon. Akhirnya saya ingin gitu, saya akhirnya beli. Itu seakan menjadi suatu kebutuhan bagi saya sendiri. Nah, kemudian kita lanjut kepada digital culture.
Mungkin seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa digital culture adalah budaya yang muncul dari penggunaan teknologi digital dan internet. Mungkin masih nyambung kepada pengalaman saya, bahwa saya tuh pernah membeli di e-commerce, atau kayak saya tuh beli, bukan beli barangnya, atau kayak saya menggunakan media sosial, atau karena saya menggunakan hmm, Instagram, Twitter, seperti itu. Nah, kemudian untuk selain itu, apa aja sih yang terjadi dalam digital culture itu sendiri selain saya menggunakan, selain pengalaman saya menggunakan e-commerce atau media sosial. Mungkin kalian pernah tahu ya kalau di digital culture itu ada namanya viral challenge. Itu dimana kayak kita bisa bisa dance gitu, dan kita tuh ngikutin mereka gitu. Karena saat itu kalau kalian tahu lagu entah apa yang merasukimu. Nah, saya tuh mengikuti tren itu dan sampai akhirnya saya tuh membuat video. Nah, itu pengalaman saya terhadap digital culture. Kemudian adanya meme. Meme itu kayak, saya sangat menyukai meme. Dimana saya tuh suka screenshot meme gitu, dan itu membuat saya kayak uh, itu lucu gitu, dan saya tuh sering nge-save gitu. Nah, selanjutnya adalah public sphere, di mana public sphere adalah mungkin jikalau bisa diulang ya, public sphere adalah ruang publik, di mana di dalam ruang publik itu tercipta heterogenitas, di mana heterogenitas itu tercipta karena adanya interaksi gitu. Nah, ruang publik sendiri dalam pengalaman saya, ruang publik itu saat saya berbelanja di mall, itu saya menggunakan ruang publik di mana saya tuh bisa berinteraksi gitu dari orang-orang di mall tersebut. Mungkin contoh lain selain mall itu saya suka ke taman. Taman juga adalah salah satu contoh dari public sphere, di mana taman merupakan tempat bagi saya nongkrong secara gratis, dan saya bisa 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 hang out, bisa bisa minum kopi, bisa kayak chill gitu, nikmatin pemandangan. Mungkin di kota saya itu ada namanya Taman Kota Cimanuk. Itu benar-benar, mungkin waktu saya SMA itu benar-benar digunakan sebagai tempat hangout saya, dan saya merasa kalau itu tuh itu tuh enak banget, karena di situ tuh kita tuh bisa beli barang gitu, karena di taman itu biasanya ada yang jualan gitu, ada yang jualan kayak kayak apa namanya, jualan es, jualan seblak gitu kan. Nah, di taman itu tuh tercipta suatu keheterogenitas, karena satu kan ada penjual seblak, ada saya juga, ada penjual es juga, yang dimana itu tuh kan banyak latar belakang. Itu menciptakan keheterogenitasan dan kediversitian dan keberagaman seperti itu. Nah, itu taman itu menjadikan suatu heterogenitas, sebuah keniscayaan, suatu hal yang pasti. Itu karena kalau nggak ada taman atau kalau nggak ada mall, kita tuh mungkin akan membuat suatu space di mana kayak ya kita uh, fokus sama apa yang kita mau aja, atau kayak kita fokus sama apa yang kita jalanin aja gitu. Jika nah ya makanya itu, karena public sphere itu sangat berguna untuk menciptakan keheterogenitasan gitu. Nah, mungkin segitu saja presentasi dari saya, dan yang menjelaskan tentang digital culture, public sphere, consumer culture, dan fast culture. Mungkin semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.